3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari yang biasa kita ketahui yaitu ada hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Dan ini yang akan kita bahas hari di luar itu. Ini adalah hari yang sangat istimewa, yaitu hari akhir. Hari akhir ini merupakan rukun iman yang kelima. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Hari akhir itu adalah hari di mana seluruh dunia dan seisinya, seluruh makhluk hidup di dalamnya akan meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk hidup yang hidup, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil. Pada tiupan yang pertama, seluruh dunia dan seisinya akan hancur meluluh. Kemudian pada tiupan yang kedua, seluruh makhluk hidup di dalamnya akan meninggal dunia. Dan pada tiupan yang ketiga, makhluk hidup yang sudah mati akan dibangkitkan kembali dan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam proses itu, kebangkitan manusia beragam-ragam, mencerminkan perilaku yang telah dilakukannya selama di dunia. Mungkin ada yang mukanya berseri-seri, senyumannya menawan karena dia rajin berwudu. Kemudian mulutnya rajin untuk membaca Al-Quran. Dan juga mungkin ada yang tangan dan kakinya cacat karena tangannya mungkin digunakan untuk melakukan hal-hal yang negatif, misalnya mencuri dan sebagainya. Dan kakinya digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat maksiat. Kemudian kapan terjadinya hari akhir? Semua orang di dunia ini dari zaman dahulu sampai zaman sekarang tidak ada yang tahu. Bahkan para nabi pun tidak ada yang tahu kapan datangnya hari akhir. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati. Orang-orang Quraisy bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Qul innama, katakanlah innama ilmuha, sesungguhnya hanyalah ilmunya, inda rabbi, di sisi Tuhanku. La yujalliha, tidak dapat menjelaskannya, liwaqtiha, bagi waktunya, illahu, kecuali dia. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa hanya Allah lah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjawabnya kapan hari kiamat itu terjadi. Thaqulat fis samawati wal ard. Hari kiamat amat berat bagi makhluk di langit dan makhluk yang ada di bumi.
Jadi pada hari itu semua makhluk yang berada di bumi maupun di langit sangat berat ketika merasakan dahsyatnya hari kiamat. La ta'tikum, hari kiamat tidak datang kepada kalian illa baghtatan, kecuali dengan tiba-tiba. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu, ka'annaka, seakan-akan kamu hafiyun, benar-benar tahu, anha, tentangnya. Qul innama ilmuha, katakanlah sungguh hanyalah ilmunya indallahi, di sisi Allah, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi pada intinya bahwa hari kiamat datangnya itu hanya Allah lah yang mengetahui. Maka kita tidak boleh memvonis datangnya hari kiamat, atau misalnya mengatakan kiamat 2012 yang sudah terjadi, ataupun prediksi kiamat 2020 itu tidak boleh kita memprediksi hal-hal seperti itu. Karena kapan datangnya kiamat hanya Allah lah yang mengetahui. Dan hari kiamat itu datang secara tiba-tiba. Kemudian dari tanda-tanda hari kiamat yang bisa kita pelajari yaitu yang pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian munculnya makhluk yang menebar fitnah yang bernama Dajjal, yang nantinya makhluk itu akan mengajak manusia ke jalan kesesatan, dan akhirnya Nabi Isa alaihissalam turun untuk melawan. Itu adalah ciri-ciri hari kiamat yang bisa kita ketahui. Kemudian hari kiamat juga dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan apakah kamu tahu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, yaitu hari di mana manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Anai-anai itu laron. Jika kalian belajar tentang laron, laron ketika keluar dari sarangnya, dia akan mencari cahaya. Dia akan mencari cahaya dan dia akan berterbangan seperti orang yang sedang kebingungan. Itulah gambaran ketika manusia melihat hari kiamat. Manusia melihatnya dengan terkagum-kagum, kebingungan, dan dia mencari perlindungan. Wa takunul jibalu kal 'ainil mawfush, dan menjadi gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan apakah kamu tahu neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Jadi setiap amal perbuatan kita di dunia pasti ada perhitungannya dan pasti ada balasannya. Kemudian hari kiamat juga dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sughra, kemudian yang kedua kiamat kubra. Yang pertama kiamat sughra, yaitu kiamat kecil. Contoh dari kiamat sughra misalnya terjadi bencana alam seperti tsunami Aceh, ada gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya, dan juga kematian juga merupakan sesuatu yang menjadi ciri-ciri kiamat sughra. Karena semua makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak ada sesuatu yang hidup akan abadi, karena keabadian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalian gak usah khawatir. Bagi yang masih jomblo, gak mungkin kalian akan jomblo selama-lamanya. Karena jika jomblo kalian itu akan berakhir
pada dua kemungkinan. Yang pertama bisa di pelaminan, yang kedua bisa di kematian, karena jika sudah meninggal maka jomblonya akan berakhir. Kemudian yang kedua yaitu kiamat kubro, yaitu kiamat yang besar, yaitu kiamat di mana dunia dan seisinya itu dihancur luluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan dunia sudah tidak ada lagi. Setelah itu kemudian amal kebaikan kita, amal keburukan kita ditimbang, dan disitulah kita akan dihakimi apakah kita masuk surga, apakah kita masuk neraka. Demikian penjelasan saya kali ini, semoga bermanfaat. Semoga dengan belajar tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, kita sebagai manusia yang bertakwa tambah ketakwaannya dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.